Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Billy Barokahimi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas dari Bapak Dr. Ahmad Kholikul Amin, MPD, berupa video pembelajaran. Untuk materi saya kali ini, saya akan memberi pembelajaran tentang pengenalan dasar MS Word dan cara menulis yang baik. Yang pertama, apa itu MS Word? MS Word sendiri adalah singkatan dari Microsoft Word ya. Merupakan program pengolah kata atau word processor yang digunakan untuk membuat atau mengedit atau mencetak dokumen seperti surat, laporan, makalah, brosur dan lainnya. Aplikasi ini merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Jadi mereka. Jadi Microsoft Word ini adalah satu sama Excel sama PowerPoint. Jadi mereka itu satu paket daripada Microsoft Office ya, untuk istilahnya aplikasi untuk perkantoran. Lah MS Word ini khusus untuk program pengolah data. Kalau Excel itu pengolah angka, kalau PowerPoint itu presentasi. Fungsi utama dari Microsoft Word sendiri adalah yang pertama mengedit atau mengetik, yang kedua mengatur format tulisan halaman, menyisipkan gambar, tabel grafik, membuat daftar isi, dan penomoran otomatis, serta untuk mencetak dokumen. Untuk interface-nya sendiri pada tampilan awal MS Word, itu ada yang paling atas itu ada title bar, biasanya nama filenya itu yang paling atas itu. Kemudian ke bawah ada ribbon. Ribbon adalah kumpulan menu berupa home, insert, back layout, reference, dan lain-lain. Yang ketiga ada quick access toolbar, yaitu tombol-tombol yang cepat, yang sekali klik itu bisa merubah format tulisan atau merubah bagaimana formatnya. Jadi seperti tombol yang ketika kita klik itu bisa merubah apa yang kita ketik. Ya ini contohnya ada kayak save, undo, redo. Yang selanjutnya ada ruler atau status bar, itu kayak penggaris. Nanti saya akan contohkan, saya akan lihatkan di aplikasinya langsung, yaitu untuk mengatur margin dan info dokumen ya. Info layoutnya itu ukuran apa gitu. Yang terakhir ada workspace, yaitu area pengetikan yang kayak kertas itu putih, yaitu itu perumpamaannya itu seperti kertas ya. Jadi ada batasnya di situ, ada marginnya, ada ukurannya. Nanti kita coba langsung di MS Word. Yang selanjutnya ada menu penting, home, format teks. Di home kita bisa mengformat teks, jadi kita bisa mengatur font, ukuran, warna, tebal tidaknya, dan lain-lain. Yang kedua ada insert. Kita di insert bisa menyisipkan gambar, tabel, shape, header, atau footer ya. Yang ketiga ada layout, kita bisa mengatur margin, orientasi, dan ukuran kertas. Kemudian ada reference, kita bisa mendapatkan daftar pustaka atau footnote atau endnote. Yang kemudian ada review, kita bisa mengecek ejaan sesuai bahasa, kita bisa memberi komentar atau track change. Ya selanjutnya ada view, kita bisa mengatur tampilan dokumen kita. Selanjutnya ada format dasar teks, ada bold. Bold itu teks menjadi tebal. Kalau kita ngetik biasa di MS Word pertama kali itu teks biasa saja ya, seperti kalau masnya kita menulis pakai pulpen. Ketika di bold itu kita kayak nulis pakai spidol, jadi kayak gitu perumpamaannya. Italik itu tulisan jadi miring. Jadi kalau kita nulis tegak
begitu kita format ke italic itu jadi miring. Selanjutnya ada underline. Underline itu seperti garis bawah ya. Kalau kita menggarisbawahi sebuah kalimat atau kata-kata itu kita pakai underline. Ada font dan ukurannya, ada warna teks dan latar belakang. Perbedaannya warna teks itu warna teksnya. Jadi kalau kita bisa lihat di format dasar teks tulisan di sini, nah ini warnanya biru. Kalau latar belakangnya, kalau misal kita di MS Word, kita blok, kita ganti warna latar belakangnya itu yang berubah di latar belakang tulisan yang kita blok, seperti kayak di stabilo gitu, garis garis besarnya seperti itu kayak tulisan yang stabilo. Kemudian ada paragraf alignment, ada left, center, right, dan justify. Left itu kiri, jadi tulisan ketikan kita kan pasti lebih dari satu baris, bahkan bisa banyak baris. Nah itu ada namanya paragraf alignment, yaitu untuk mengatur ini tuh mau dibuat rata mana gitu. Tulisan ini tuh dibuat mulai dari kiri, jadi kita rubah jadi left. Oh tulisan ini mau di tengah-tengah, ini kayak judul gitu, kita taruh di center. Nanti kalau kita mau taruh di sebelah kanan, oh ini kayak tujuan suratnya, taruh di kanan aja. Kita bikin ke right. Untuk rata kanan kiri kita pakai justify. Selanjutnya adalah materi yang bagaimana menulis surat yang baik. Kriteria surat yang baik adalah jelas, artinya surat tersebut jelas kepada siapa dikirimkan, dari siapa pengirimnya, apa yang ditulis, dan bagaimana penulisannya. Yang kedua ada singkat, ya artinya berisi informasi yang diperlukan, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir, maksudnya basa-basi yang nggak perlu. Yang ketiga ada lengkap, artinya memuat seluruh informasi yang akan disampaikan. Intinya bukan nanggung gitu, kita ngasih informasi yang lengkap juga. Selain kita eh, dalam surat itu kita kayak ngomong apa yang mau disampaikan, dalam arti lengkap di sini adalah informasi yang lain juga harus lengkap. Jadi orang membaca sampai akhir itu nanti tidak bertanya-tanya informasi yang lain karena kita sudah cantumkan di sana. Yang selanjutnya ada sopan, artinya bijaksana dalam mengemukakan gagasan, menganggap penting masalah yang akan dikemukakan dan tidak meremehkan orang lain. Tetapi kita menghormati kepada siapa kita mengirim surat atau bagaimana pemilihan kata-kata kita. Yang terakhir ada menari, artinya menggunakan kertas atau sampul yang sesuai dengan serasi, ditulis atau diketik dengan rapi agar mudah dibaca. Selanjutnya ada jenis-jenis surat. Menurut isi dan asalnya, surat itu bisa dibedakan sebagai 3 macam ya, atau 3 jenis, yaitu pertama ada surat resmi atau dinas pemerintahan, surat niaga, surat untuk bisnis ya. Yang selanjutnya ada surat pribadi, bisa surat pernyataan atau jenisnya. Menurut maksud dan tujuannya, surat digolongkan jadi surat pemberitahuan, surat keputusan, surat perintah, surat permintaan, dan surat permohonan. Surat permohonan, surat peringatan, surat panggilan, surat penawaran, surat perjanjian, surat pesanan, surat laporan, surat pengantar, ataupun surat lamaran kerja. Banyak ya kalau ditinjau dari maksud dan tujuannya itu, jenis-jenis surat itu banyak ya, karena tujuan dari surat sendiri kan banyak ya. Jadi surat itu kayak sebetulnya itu kita memohon atau ngomong, kita tuh ngomong tapi secara tertulis dan sistematis yang nantinya dibaca itu bisa terkesan ini resmi, ini sopan, dan maksudnya tidak ada
yang nanggung gitu, dalam arti kita ngomong sesuatu pakai surat, kita mohon sesuatu pakai surat, kita memeringati semisal seseorang atau memperingatkan sebuah kalangan atau instansi, kita pakai surat. Kita penawaran juga pakai surat, kita perjanjian dengan seseorang juga pakai surat, kita pesan sesuatu dalam hal maksudnya bisnis, kita pakai surat. Jadi semua itu tertulis di dalam surat secara resmi. Jadi tidak ada oh ini suratnya mana, oh ini oh nggak ada suratnya, oh nggak ada tertulis secara formal. Lah itu nanti pasti ditanyakan. Selanjutnya, kalau menurut wujudnya, surat bisa dibedakan atas kartu pos, warkop pos, surat bersampul, telegram, telex, faksimiil. Ya ini kalau berdasarkan wujudnya ya, maksudnya fisiknya. Menurut sasarannya, surat terbagi atas surat biasa, surat edaran untuk orang banyak, atau surat pengumuman. Surat biasa itu kita tujukan pada satu tujuan. Kalau surat edaran itu bisa ke beberapa orang. Ini edaran KKM untuk mahasiswa semester 4. Berarti kan untuk semester 4 saja gitu. Kalau surat pengumuman kayak pengumuman hari cuti, jadi buat kampus gitu, itu biasanya kan dibuat untuk semuanya, jadi seperti kayak pengumuman gitu. Menurut jaminan dan keamanan isinya, surat digolongkan atas 4 macam, yaitu surat sangat rahasia, surat rahasia, surat konfidensi terbatas, atau surat biasa. Menurut gensinya, surat dibedakan atas biasa, penting, dan sangat rahasia. Menurut cara penyampaiannya, surat digolongkan atas biasa, kilat, atau kilat khusus. Setelah ini saya akan memberikan contoh pembuatan surat. Yang akan saya coba praktekkan kali ini adalah merupakan surat pengantar permohonan pencarian data di lapangan sebagai pegangan untuk mahasiswa mencari data di instansi lain atau di sekolah lain yang nantinya untuk dijadikan permohonan secara tertulis. Jadi ini dulu matkul Bapak Holik juga, yaitu telah kurikulum kejuruan. Ketika kita mencari data di sekolah lain, kita diberikan surat, yaitu surat pengantar permohonan pencarian data lapangan. Ya, ini tujuannya untuk pegangan mahasiswa yang nanti akan diserahkan ke tempat pencarian datanya, agar tertulis di sana bahwa kita memohon untuk mencari data. Jadi tidak gambaran kita masuk ke sekolah, kita cari data, kita nggak ada permohonan, kita nggak ada apa, kan kita sebagai tamu ya, sebagai tamu kita harusnya ya menyadari bahwa kita harus izin, kita harus mohon gitu. Ya contoh suratnya ini seperti ini. Nanti akan saya coba praktekkan menulis surat seperti ini langsung di MS Word. Nah, ini tampilan awal MS Word ya, yang saya jelaskan tadi. Di sini ada title bar, di sini ada ribbon, di sini ini namanya ribbon. Ini menu, ada home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, dan lain-lain ya. Nah, ini ada ruler yang kayak penggaris, ini namanya ruler. Kalau diklik 2 kali itu kita bisa melihat ukuran kertas kita tuh seperti apa, marginnya itu berapa. Margin itu batas ya. Jadi kalau kita di view, kita klik grid lines ini, kita akan lihat mana area yang bisa kita tulis dan mana yang tidak. Nah, yang tidak ini namanya margin. Ini ada garis tepi. Kita hapus saja, nanti malah membingungkan. Kita akan praktekkan menulis surat seperti ini ya. Jadi kita ketik saja
di PGRI Bojonegoro. Alamat Jalan Panglima Polim nomor 46. Telepon. Kita ketik dulu ya untuk masalah ini kok tulisannya kecil. Oh nggak sama kayak itu warnanya biru itu, nanti aja kita ngetik dulu. Halaman 1045. Kita ngetik dulu aja, nggak usah ngurusin formatnya dulu ya. Yang saya tulis ini namanya kop surat, jadi ya kop instansi. Siapa sih yang ngirim surat itu biasanya tertera di sini. Siapa yang menerbitkan surat itu tertera di kop ini, yang menerbitkan IKIP. Sebenarnya ada perihal ini adalah maksud dari surat tersebut. Apa sih jenis surat ini gitu. Pencarian data di lapangan. Lampiran ini ada berapa lembar gitu lampirannya. Satu lembar ya, karena suratnya cuma satu lembar. Nah, ini namanya tujuan suratnya. Mau kita kirim ke siapa sih suratnya? Ditujukan untuk siapa gitu. Kepada yang terhormat Kepala SMKN 2 Bojonegoro di tempat. Ini salam pembuka dengan hormat, itu salam pembuka ya. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba ngomong saya mau ini, kan nggak mungkin. Ini isinya mulai dari sehubungan ini sampai sekolah ini adalah isinya, isi surat. Daripada saya bolak-balik lihat, saya split kayak gini ya biasanya, lebih mudah dibaca dan nggak bolak-balik layarnya. Sehubungan dengan adanya tugas mahasiswa pada mata kuliah telaah kurikulum kejuruan, kami atas nama dosen pengampu mata kuliah bertanda tangan di bawah ini. Izin Bapak Oleg untuk menulis namanya. Untuk menjadikan contoh saya praktek izin. Memohon izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah
untuk membantu mahasiswa kami mencari data terkait satu titik. Ketika kalian ngetik satu titik terus kalian spasi, itu biasanya langsung berubah jadi ini ya, namanya apa, bullet. Iya, bullet. Di sini kan kalau manual seperti kayak contoh kayak gini, terus kita ngetik visi misi sekolah, data RPP, nah kita blok, kita klik di sini, itu biasanya langsung jadi bulat. Kalau sampingnya ini penomoran, jadi kayak gini. Atau sebelum nulis kita ngetik nomor dulu, baru visi misi sekolah, kita enter, langsung otomatis di nomor 2. Ya terserah kalian mau pakai cara yang mana. Visi misi sekolah, kurikulum sekolah, mata pelajaran beserta kegiatan ekstrakurikuler, kalender pendidikan, atau kaldik. Data tersebut sebagai bahan belajar mahasiswa kami pada kegiatan analisis kurikulum sekolah titik, yaitu isinya, terus penutupnya. Demikian surat pengantar permohonan permohonan pencarian data lapangan ini kami buat atas kesediaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Diterima oleh, jika akan ada dosen pengampu, sebelum itu di atasnya sini ada tanggal Bojonegoro 20 September. Jika telah kurikulum kejuruan, di sini kasih titik, di sini kasih titik-titik. Buka full lagi. Untuk ukuran suratnya kita coba ubah ke F4 ya. Ini kan masih letter. Sepertinya masih letter. Caranya kita ganti ukuran kertas itu ada 2, teman-teman. Yang pertama, kalau kita tampilan seperti ini, kita bisa ke layout, kita bisa ke size, kita bisa ganti ke A4 atau ke ukuran kertas yang lain lah. Kita coba ke A4 aja. Kita coba atur margin ya. Margin juga di sini. Kita bisa custom margin, nanti tampilannya kayak gini.
Untuk cara cepatnya kita nggak usah ke layout ya, kita klik 2 kali pada ruler, mau atas mau samping terserah, kita klik 2 kali. Sini kita bisa ganti. Kalau kita mau kasih ukuran kertas yang nggak ada di sini, seperti F4 kan ukurannya 21 cm kali 33,3 cm ya, seperti ini. Kita tulis saja, kita enter. Ini udah berubah lebih panjang, jadi 1 halaman. Kita coba A4 aja, kayaknya muat A4. A4 tadi 27,9. Ini tadi kita atur ke tengah. Sebelum kita atur ke tengah, kita blok dulu mana aja. Ini kan contoh, ini kita blok di paragraf, di paragraf sini. Ini yang tadi paragraf alignment. Ini yang right, ini left, ini justify, ini center. Kita taruh center. Perihal di samping, kepada yang terhormatnya di samping kiri, dengan hormat di samping. Nah, isinya ini kita bikin justify. Artinya dia akan ngepas dari batas margin sini sampai batas margin sini. Mulai dari isinya sampai penutup ini kita bikin justify. Ini tulisan MK ini kita tab aja, kita klik tab, kita pasang di tulisan pengampu. Ini kita tab, kita taruh sini. Oke, kita blok, kita ganti Time New Roman, karena tadi kayaknya Time New Roman dengan Time New Roman. Time New Roman ini iki pegeri Bojonegaranya kita bikin bold. Semua tulisan yang di copy ini kita bikin biru. Nah, ini cara mengubah warna tulisan. Kita cari di font, kita cari yang tulisan A besar ini loh, tulisannya font color. Nah, kalau yang ini latar belakang highlight. Jadi kalau kita klik seperti yang saya bicarakan tadi, ini kayak ke stabilo gitu. Bisa kasih ya, kita blok, bisa kasih. Ini udah tak ganti biru. Iki PGRI Bojonegaranya kita gedein segini aja deh. Alamatnya itu kan italik, saya lihat banget italik ya, italik, kita bikin italik. Untuk garis kopnya, kalau saya biasanya manual, saya kasih garis seperti ini, kita pencet shift bareng sama nariknya biar mereka lurus ya. Di sini kita bisa ngatur besar kecilnya. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Salah satunya kita buat kecil, di save format, di wig-nya kita buat kecil. Kita atur pakai tombol kanan kiri di komputer, kita bisa untuk ngatur ini sehingga lurus, kurang lurus. Udah, anggap aja lurus ya teman-teman. Durasi. Selanjutnya ini ada logo ya. Tadi saya sudah nyiapin logo. Dikit. Kita taruh logo ini.
Lah untuk ngatur gambar agar itu gambarnya kok bisa di situ ya, gimana ya, kita klik di sini untuk tag wrappingnya kita bikin yang in front of text, jadi gambar itu kayak seolah-olah di depan tulisan kita, jadi nggak mengganggu gitu. Kalian tadi mengganggu kan, karena dia kayak ini tuh nggak di depan kita gitu. Ini tuh ini gambar tuh di samping tulisan kita, bukan di depannya, jadi kayak mengganggu. Kita block copnya, kita sampingin agak agak ke sini ya, agak ke kanan agar ini punya tempat di sini. Kita kecilin lagi aja. Oke, ini dihapus saja biar kayak tadi. Nah, di sini kita juga bisa ngatur sih. Ini kan warna gambarnya itu hitam putih ya. Kita bisa bikin buat kayak biru gini. Jadi mirip. Kita kecilin lagi tulisannya satu itu ya, satu ukuran. Itu caranya kayak tadi itu, kita eh, blok tulisan yang mau kita besar atau kecilin. Bentar. Hari ini kurang rapi, oke. Kita blok, kita klik kontrol, ditahan, di hold, kontrol shift ditahan, kita klik tanda kurang lebih atau lebih dari ya. Kalau kita klik lebih dari itu dia makin gede, tapi tetap ditahan kontrol dan shiftnya. Kalau kita klik kurang dari dia akan mengecil lagi. Dibuat segini aja. Tinggal surat, kita untuk ngatur titik duanya ini biar rapi, kita tap aja, tap lagi, ini tap lagi, dengan hormat benar-benar ini udah rapi. Nah ini titik duanya sama ini yang kayak di atas, ini bakal tetap lurus ya, kita nggak usah bingung ngatur. Ini DN. Nah ini kan ada dosen pengampu, ini kan melebihi ya, ya kita ngikutin yang ini mau nggak mau. Kalau enggak ya, kalau semisal tabnya kebesaran, kita pilih pakai spasi gini aja, tambahin spasi. Ya pinter-pinter aja kita ngakalin MS Word gitu. Kalau kita baku pada aturan bahwa di tab, kan nanti tabnya kepanjangan. Ini udah. Ini kan ini hapus. Nah kita lurusin dulu. Oke. Nah ini kan spasinya masih nggak beraturan banget ya. Ada besar, ada kecil. Ini kepala SMKN 2 nya sama yang di tempat ini dempet, yang ini enggak gitu. Kita blok aja kecuali cop ya. Kita remove space after paragraph, ini kayak memformat semua ya berurusan dengan spasi. Kita kasih spasi misal 1,5. Ya ini kan ya masih berantakan, kalau menurut saya ini nggak ada batasnya, mana perihalnya, mana tujuannya, mana salam pembukanya, penutupnya, isinya, kan nggak jelas, bingung lah nanti yang baca. Nah ini kita kasih spasi.
spasi kayak gini. Di bawah di tempat ini kita spasi. Untuk paragraf kita tab, untuk awal paragraf ya, memohon izin ini kita tab. Demikian ini kita tab ini, kasih spasi untuk jarak tanda tangannya, kasih space. Oh ternyata nggak cukup ya kalau dibuat A4. Sebenarnya cukup kita atur marginnya juga ya. Ini kan batas antar kayak ini di luar kertas ini sampai tulisannya ini tertera di margin ini ada 2,5 dan lain-lain. Baterai saya habis teman-teman, kita bikin 2 aja biar muat. Oke udah muat, kita hapus. Udah jadi deh. Kalau kita miripin 100% mungkin nggak mungkin ya, karena pasti eh, peraturan penulisan surat itu beda-beda. Tapi setidaknya bisa mempraktekkan bagaimana menulis surat yang baik, cara pakai Word juga, cara kita ngatur-ngatur ini. Kan kadang sering kali materi tentang tersebut ini kan banyak mahasiswa yang nggak tahu, padahal ini sangat penting buat kita itu. Kita tuh butuh butuh ini gitu. Butuh kemampuan office ini, butuh banget. Jangan sampai kita nggak bisa gitu, karena ini kayak dasar banget kita nulis. Kita kan tetap nanti akan ngerjain skripsi dan lain-lain, jadi materi ini tuh menurutku penting banget, penting banget. Ini bisa kayak gitu ya, mungkin ini harusnya dilurusin gini ya. Nah kita nariknya tetap nahan sih biar dia lurus. Kalau nggak ditahan sih ya kayak tadi bengong-bengong, kita tetap tahan pakai shift. Saya nah, kira-kira kayak gini lah membuat surat di MS Word. Jadi MS Word itu fungsinya kayak gini, kita buat surat nantinya ini bisa di print langsung. Kalau kita nyambung print kan ini bisa di print langsung. Ukuran kertasnya apa bang? Ini apa ya, jadi kayak gitu. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.